Shalom. Ya. Damai sejahtera, salam sejahtera bagi kita sekalian, baik yang ada di dalam gedung gereja saat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Sore hari ini kita akan kembali beribadah bersama, beribadah kepada Tuhan. Dan marilah kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan pikiran kita, mempersiapkan diri dan seluruh kehidupan kita untuk kita bisa bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Baik saudara sekalian yang ada dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah, biarlah kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya untuk dilihat manusia, tapi kita melakukannya karena kita mencintai Tuhan, karena kita menghormati Tuhan, karena kita rindu akan kebenaran firman Tuhan, kita rindu hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Dan saya mengundang semuanya, saya mempersilakan semuanya untuk menyatukan hati, menyatukan pikiran. Kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita katakan kepada Tuhan, mampirlah dengar doaku.
Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, selamat sore Tuhan. Tuhan, Engkau melihat kami kembali berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami merindukan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami merindukan duduk diam bersama di tahta hadirat-Mu Tuhan. Kami merindukan Tuhan untuk kuasa jamahan Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, di dalam pikiran kami Tuhan. Karena itu sore hari ini kami datang di tempat ini berkumpul kembali Tuhan. Baik kami yang ada di dalam gedung gereja maupun kami yang ada di rumah, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang melihat kami masing-masing pribadi Tuhan, menyelidiki hati kami, menilik hati kami Tuhan. Apakah kami memang layak, apakah kami memang benar-benar Tuhan datang untuk menghadap tahta hadirat-Mu, datang karena kami merindukan-Mu Tuhan, datang karena kami mencintai-Mu Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih Engkau tetap memberikan kami nafas yang baru, Engkau tetap memberikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan, bahkan waktu untuk kami bisa datang berkumpul kembali Tuhan bersama di tempat ini. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami, melingkupi kami Tuhan, memberikan kami kasih, memberikan kami damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kesehatian Tuhan, memberikan kami buah-buah roh di dalam kehidupan kami, sehingga saat kami hidup Tuhan, kami terus berbuah, kami terus memberkati, dan kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih untuk segala hal yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami, perlindungan-Mu Tuhan sampai dengan hari ini. Puji Tuhan, kami bersyukur, kami mengatakan haleluya, karena tidak ada satupun dari jemaat-Mu jemaat
GBI House of Faith yang ada di Sumeneb ini Tuhan, yang terjangkit atau yang terkena COVID-19 Tuhan. Kami tetap sehat, kami tetap kuat, kami yakin dan percaya itu karena perlindungan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga tetap bisa menjalankan setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami Tuhan, tanpa adanya hambatan. Kami tahu itu semuanya atas kuasa-Mu Tuhan. Kami tahu itu semua karena perlindungan-Mu Tuhan, karena Engkau yang membuat kami bisa tetap berdiri dan tetap beriman bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu Tuhan, sore hari ini kami datang berkumpul, baik yang ada dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah Tuhan. Kami ingin memberikan hati kami Tuhan, memberikan jiwa kami, memberikan pikiran kami, waktu kami, bahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah kami Tuhan, layakan kami. Dan inilah doa kami Tuhan, kami akan meneruskan ibadah kami. Biarlah ibadah ini menjadi berkat dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya keseluruhan ibadahnya Tuhan. Engkau yang memberkati. Ini doa kami padamu Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami katakan haleluya, amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Silvanus. Namun sebelum itu, mari kita yang ada di dalam gedung gereja, saya mempersilakan untuk berdiri. Dan yang ada di rumah juga bisa ikut berdiri jika mengikuti ibadah ini. Kita mau menghormati firman Tuhan, kita mau menghormati kebenaran yang akan disampaikan. Dan sambil berdiri, menyatukan hati dan pikiran kita menyanyi satu pujian. Ku percaya Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa. Dikandung Roh Kudus, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang. Kau juru selamatku, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Bapakku yang kekal, Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa. Dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang. Kau juru selamatku, Bapakku yang kekal, Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa. Dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang. Kau juru selamatku, ku percaya Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan
Terima kasih Tuhan buat penyertaan dan pemeliharaan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan, Engkau selalu memberi anugerah dalam bentuk kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada-Mu Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat mengucapkan syukur Tuhan. Kami sadar Bapa, di situasi saat ini kami tidak bisa berlindung apa yang ada dalam dunia ini. Tetapi satu hal yang kami bisa berlindung, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau sudah membuat kehidupan kami pasti menjadi warga surga. Sehingga kami tahu Tuhan, tujuan hidup kami, visi misi hidup kami di dalam dunia ini adalah untuk berkarya, adalah untuk menumbuhkan iman kami, adalah untuk menghasilkan buah-buah roh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua karena kasih karunia daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang saat ini beribadah di dalam rumah demi rumah. Buat sidang jemaat-Mu juga Tuhan yang beribadah di dalam gereja ini. Kami tahu Tuhan, kami harus datang di dalam hadirat-Mu karena kami berseru, karena kami mengandalkan kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ketuklah hati kami Tuhan, apabila ada sidang jemaat-Mu yang saat ini santai-santai tidak beribadah. Ketuklah hati sidang jemaat supaya mereka dapat mengerti Tuhan bahwa saat ini harus mengandalkan kuasa yang daripada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari ini dalam Tuhan yang mengurapi lidah bibir hamba. Sampaikan Tuhan apa yang menjadi kehendak hati-Mu, apa yang menjadi kehendak rancangan-Mu untuk kami kerjakan di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sehingga kami siap mendengarkan firman. Kami juga menyediakan hati kami, telinga kami Tuhan, dan terlebih lagi kami akan melakukan firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Ya, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang fungsi Roh Kudus. Mungkin beberapa dari kehidupan kita, baik kita sudah lama mengenal Tuhan, baik kita sudah lama percaya kepada Tuhan, baik pun yang masih baru-baru saja kita bertobat, baru-baru saja kita mengenal Tuhan. Tetapi satu hal yang kita harus tahu, bahwa Roh Kudus akan tinggal di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ya. Cuman kita ada tugas saudara, bahwa kita jangan mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus yaitu dengan sikap kita, dengan perilaku kita, dengan hati kita, dengan cara berpikir kita. Mari dalam setiap kehidupan kita memelihara Roh Kudus. Kita menyenangkan hati Tuhan, itu adalah sebagai bukti kita memelihara Roh Kudus. Tidak mendukakan Roh Kudus, tidak menyalibkan Tuhan kedua kalinya. Dan malam hari ini kita belajar dari Kisah Para Rasul 1 dan Lukas 23. Mari kita membukanya saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan berkata, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota,
naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Kita bisa melihat ada kalimat mereka semua bertekun dengan sehati. Bagaimana kita memelihara Roh Kudus atau menyenangkan hati Tuhan, atau menghormati apa yang Tuhan berikan, menghargai yang Tuhan berikan, yaitu Roh Kudus. Kalau kita masih mengingat pada hari Kamis mendengarkan khotbah bahwa Roh Kudus adalah sebagai penghibur yang mengingatkan dan mengajarkan kehidupan kita. Ya. Jadi malam hari ini bagaimana kita bertekun dengan sehati, baik kita yang berkumpul di dalam gereja ini, baik kita sidang jemaat yang sedang beribadah di rumah demi rumah. Ibadah itu penting. Ada beberapa yang mengatakan, ya yang penting percaya Yesus lah, ya yang penting datang ke gereja. Tidak hanya itu saja, saudara. Bagaimana kita mau diingatkan, bagaimana kita mau diajarkan, tanpa disadari saudara, kegenapan firman Tuhan. Bagaimana akhir zaman, tanda-tandanya. Kalau kita lihat saat ini saudara, dengan adanya virus corona ini, semuanya diatur dengan satu perintah. Kalau kita mengenal dengan namanya WHO, ya, untuk memakai masker, semua panduan atau anjuran dari WHO. Ya, yang dulu kita cuci tangan, ya cuci tangan begini kan dulu saudara, dulu diajar kita waktu TK, tapi sekarang sudah ya lebih detail. Secara tidak langsung, kita ini sudah mengetahui tanda-tandanya. Saat ini masih virus corona yang sudah berapa puluh juta, ratus juta ya, yang mengalami kematian, yang terjangkiti atau terkena wabahnya. Secara tidak langsung saudara, apa yang menjadi pesan daripada kitab Wahyu? Satu perintah, satu dunia. Tanpa disadari saudara, ini tanda-tanda. Kita harus melihat saudara, semua pemerintah dari negara-negara tidak ada yang bisa, tidak ada yang mengetahui caranya kalau tidak ada satu perintah daripada WHO. Tanpa disadari saudara, fungsinya jelas baik buat kehidupan kita umat manusia di seluruh penjuru dunia adalah untuk kita jangan sampai menjadi penyebar virus corona. Tetapi kita lihat sistemnya. Sistemnya kita lihat saudara. Satu perintah, satu dunia. Kita lihat dari sistem keuangan saja, ekonomi masih belum untuk menjadi satu perintah, satu dunia, belum. Tapi ini pun masih belum saudara, belum merata. Yang dikatakan satu perintah, satu dunia. Kesehatan. Pada saat ini siapa yang orang yang tidak mau sehat saudara? Seberapapun mahalnya, ya, kita masih lihat detik-detik awal-awal wabah virus COVID-19 ini masuk dalam Indonesia. Harga hand sanitizer berapa saudara? Yang dulu sebelum ada wabah ini kita masih bisa terjangkau. Tapi saat ini berapa harganya? Ya.
tanpa disadari, saudara, apa yang terjadi, apa yang tercatat dalam kitab Wahyu akan terjadi. Kita diingatkan tanda-tanda yang daripada Tuhan. Tuhan tidak mengatakan kapan kita diangkat. Waktu dan tanggal, bulan, tahun Tuhan tidak memberi. Karena itu hanya mengetahui hanya Tuhan saja. Masa dan waktu hanya Bapa yang. Jadi secara tidak langsung, saudara, satu perintah, satu. Jadi ini adalah sebuah rahasia firman Tuhan melalui apa yang saat ini terjadi. Dan kita bisa melihat slide berikutnya, latar belakang dari kisah para rasul 1 ini adalah supaya kita menyadari apa yang Tuhan perintahkan adalah untuk kita kerjakan dengan taat dan setia. Adalah untuk apa, saudara? Kehidupan kita sendiri. Ya, setiap janji firman Tuhan pasti genapi. Tetapi ada standarnya juga, sesuai dengan pertumbuhan iman. Tuhan bukan hanya sebagai bim salabim yang kita berdoa Tuhan kasih, tapi Tuhan juga melihat karakter kita. Pertumbuhan iman kita sudah siap dengan berkat yang daripada Tuhan. Terkadang kita sebagai manusia lupa diri. Kita menganggap kita bisa, kita kuat, kita bisa melewati karena pengalaman hidup kita. Tetapi itu tidak cukup. Tanpa disadari juga kegenapan firman Tuhan itu terjadi pada akhir zaman. Semua akan mengandalkan satu pesan yang positif. Saat ini kan pesan positif pasti kita kerjakan. Maka dari itu dikatakan antikris akan membuat sistem satu perintah, satu dunia. Bagaimana kekuatan dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus? Untuk kita menyiapkan diri kita, kalau kita masih mengingat, saudara, khotbah hari Kamis, tubuh kita yang hina ini diubah menjadi tubuh kemuliaan, yaitu dengan kita memelihara Roh Kudus, dengan pertumbuhan iman kita. Masalah pasti ada, saudara. Mungkin kita akan mengalami dicurangi, kita dijahatin sama orang, kita difitnah sama orang, itu pasti. Tetapi satu hal, bagaimana kita melakukan buah roh, bagaimana pertumbuhan iman kita, bagaimana berserunya kita di hadapan ya. Dan Tuhan juga memberikan kepastian. Firman-Nya kisah para rasul 1 ini, kenapa kita harus sehati? Baik itu sehati dalam keluarga kita, sehati dan bertekun di dalam gereja kita, sehati dan bertekun di dalam lingkup aktivitas hidup kita, pekerjaan kita, setiap aktivitas kehidupan kita harus ada namanya kita sehati dan bertekun dengan firman Tuhan. Sebab Tuhan memerintahkan kehidupan kita untuk kita turut dengan firman. Lalu kita akan membaca di Lukas 23. Slide berikutnya, Lukas 23 ayat 9 sampai 11. Saya akan membacakannya dari ayat 8, saudara. Mari kita perhatikan bersama-sama. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ayat 9, ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia.
Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Kita akan melihat daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kuasa iblis atau kuasa si jahat tidak akan tinggal diam. Kita akan melihat pelajaran pada malam hari ini, saudara, belajar malam hari ini bagaimana sikap dari kuasa si jahat. Yang pertama, kuasa si jahat akan banyak pertanyaan. Yang kedua, kuasa si jahat akan bekerja dalam tuduhan-tuduhan yang berat. Yang ketiga, kuasa si jahat akan bekerja dalam banyak menista dan mengolok-olok kuasa Tuhan. Kalau kita baca, saudara, kita perhatikan mengapa Yesus diam, mengapa Yesus tidak memberi jawaban. Kunci rahasianya adalah di ayat 8. Karena ia sering mendengar tentang dia, lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Saudara, kalau kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah mendengar sebuah iklan air, ya, Pure It, ya, produk Pure It. Mungkin saudara modelnya kayak galon, terus banyak batu-batunya tersusun, batunya bermacam-macam jenis. Lalu kita masukin air apa saja, air yang kotor, tunggu beberapa menit, dia berubah, airnya bisa diminum. Kalau kita masih mengingat produk Pure It, harganya waktu dulu 500.000 di awal-awal produk itu keluar. Kita mungkin mendengar dan mungkin juga pernah merasakan, saudara, ya kan? Kita mendengar, pasti penasaran, nih, hebat ya, batu-batu itu, air yang kotor, tunggu beberapa menit, semakin lama semakin bersih. Tapi dengan jangka waktu yang cepat, dia sudah bersih, sudah layak diminum. Dan saya juga pernah merasakan itu, saudara. Waktu itu kakak ipar saya berkunjung ke rumahnya, ada namanya Pure. Saya minum, iya. Saudara, kalau kita mendengar suatu promo, satu produk yang bagus buat kesehatan kita, pasti kita namanya ada penasaran, bertanya-tanya dalam hidup kita, gimana tuh ya? Kita lihatlah bagaimana senangnya, dikatakan sangat girang. Herodes, waktu Yesus mau diperhadapkan dengan Herodes sangat girang. Kalau namanya girang, saudara, itu melebihi dari rasa senang. Betul nggak, saudara? Kalau senang itu masih biasa. Kalau girang itu seperti lama sudah pengen tahu. Girang, kalau misalnya kita sudah mendambakan, mungkin saudara, ya, satu jawaban dalam pergumulan doa kita, dalam sudah beberapa puluh tahun, mungkin kita mendoakan kok nggak terjadi, tapi karena ketekunan kita, sehati kita di dalam kuasa Tuhan, sehingga itu terjadi, maka kita akan girang. Nah, kita akan melihat mengapa Herodes ini girang sekali. Nah, itulah menjadi sebuah jawaban kenapa Yesus tidak mau menjawab sama sekali. Yesus tidak mau menjawab apa yang menjadi pertanyaan daripada Herodes. Karena saudara, karena Herodes sebenarnya sudah tahu apa yang tanda-tanda Yesus lakukan, apa yang pengajaran yang Yesus ajarkan. Karena semua orang terbuka. Tetapi ini adalah sikap daripada kuasa si jahat. Ya, banyak pertanyaan, tuduh-tuduhan yang berat, ya, tuduh-tuduhan yang berat, mengolok-olok dan menista daripada kuasa Tuhan. Maka dulu saudara, kita menjadi pribadi, kadang-kadang kita tanpa disadari kita masuk dalam banyak pertanyaan. Kalau ada masalah bertanya terus,
Kenapa Tuhan ini terjadi? Kenapa Tuhan ini terjadi? Padahal firman Tuhan sudah jelas, rancangan daripadaku, rancangan yang terbaik, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Mari saudara, kita mengetahui rahasia firman Tuhan ini. Kita jangan banyak bertanya. Jangan banyak pertanyaan kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita banyak bertanya, akan kita banyak sesat. Sesat dalam artian bahwa kita masih membangun pikiran-pikiran sendiri dalam kehidupan kita. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Kalau hal itu tepat kepada orang yang tepat membangun kehidupan kita, kita mungkin semakin dekat kepada Tuhan. Tapi kalau kita bertemu dengan orang banyak bertanya kenapa hal ini terjadi, tapi kalau orang tersebut malah memberikan satu solusi atau kasih masukan yang tidak membangun iman kita, bagaimana kejadian? Pasti akan lebih berat. Contoh saudara yang sering terjadi, kalau misalnya di dalam satu lingkup gereja ada perselisihan pendapat, terjadi sebuah masalah, lalu salah satu pribadi ini curhat kepada orang lain, tapi curhatnya tidak tepat. Kamu daripada bermasalah di gereja itu pindah gereja aja. Itu namanya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu banyak terjadi, yang seharusnya kita harus selesaikan dan tetap di dalam gereja itu. Karena itu yang sering terjadi, saudara. Kalau kita nggak mengerti dalam membaca firman Tuhan, jangan kita tanya kepada orang yang melemahkan iman kita. Banyak saat ini, saudara. Mari kita datang kepada orang yang tepat. Datang kepada gembala, tanya firman Tuhan ini, kenapa firman Tuhan ini mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan terlebih lagi, kita datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Apabila kita membaca firman Tuhan kita tidak mengerti, kita tanya sama Tuhan. Tanya kepada gembala di mana kita bergereja. Itu yang tepat. Tapi kalau kita datang kepada orang yang hanya berbicaranya firman Tuhan tapi kelakuannya tidak mau melakukan firman Tuhan, samanya banyak, saudara. Yang dikatakan tuduhan yang berarti adalah banyak, saudara. Misalnya, ya kita sudah semangat di dalam Tuhan, tiba-tiba kita ada masalah, mungkin saudara kita kena imbas dari perekonomian. Yang dikatakan tuduhan yang berat, nanti ada orang pasti mengatakan, makanya jangan terlalu rajin sama ke gereja, jangan terlalu rajin datang sama Tuhan. Buktinya kena kan imbasnya. Mana janji Tuhan? Nah itu namanya tuduhan yang berat. Contoh tuduhan yang berat. Akhirnya Pak, iman kita semakin lemah. Maka dari itu saudara, dalam kita lingkup gereja, di dalam gereja kita, Gereja Betel Indonesia, mari kita bangun komunitas yang positif, komunitas yang membangun. Saya sangat sedih sekali kalau kita hanya pintar berbicara firman Tuhan, tapi realitasnya nol. Mari bekerja sama. Kita nggak bisa bekerja sendiri, saudara, terutama di dalam rohani kita. Dalam artian kita membangun rohani kita adalah kita saling sharing, kita membangun. Jadi ini adalah sikap yang kuasa si jahat berikan dalam kehidupan kita. Banyak pertanyaan, tuduhan-tuduhan yang berat, menista dan mengolok-olok. Ini lagi, lebih lagi, saudara. Kadang-kadang kita ada dalam hidup ini ada 4 tahap. Ya. Pertama, menyalahkan keadaan dulu. Setelah itu, kalau ada terjadi masalah, menyalahkan gereja. Lalu selanjutnya kalau ada masalah, menyalahkan hamba Tuhannya. Lalu selanjutnya nanti paling terakhir, saudara, menyalahkan Tuhan.
yang dikatakan menista dan mengolok-olok kuasa Tuhan. Kalau kita tidak pupuk iman kita dengan baik, maka 4 hal ini akan terjadi. Iya, gak enak di situ, gak banyak temennya. Padahal sebenarnya kadang-kadang kita kan gitu loh saudara, kita ke gereja karena banyak teman. Itu hal yang terjadi. Tetapi itu bukan suatu alasan. Kadang-kadang kita, aku lebih nyaman di sana, lebih banyak temannya. Kalau di sini nggak ada temannya. Sebenarnya bukan nggak ada temannya, tapi karena kita sendiri tidak membuka hati untuk membangun komunikasi, membangun pertemanan, menyelesaikan masalah yang terjadi. Nanti kalau nggak ada, keadaan yang disalahkan kan, nanti gerejanya, nanti hamba Tuhan, yang terakhir Tuhan. Itu banyak hal yang terjadi. Jadi ini contoh, saudara. Kita dibukakan dari firman Tuhan ini. Kenapa Yesus tidak menjawab? Kenapa Yesus memilih diam? Tuhan Yesus memberikan contoh dalam kehidupan kita. Dia menjadi manusia 100%. Dia juga menunjukkan bahwa di dalam hidupnya ada Roh Tuhan. Amin, saudara. Maka dari itu kenapa Tuhan Yesus sampai di atas kayu salib? Dia tidak menunjukkan Tuhannya, tidak menunjukkan keilahiannya, karena Dia menunjukkan teladan buat kita, umat manusia, sampai hari ini. Ya. Jadi mari saudara, pertumbuhan iman itu sangat-sangat dibutuhkan. Harus kita semakin bertumbuh. Ini suatu jebakan yang saya nyatakan. Banyak pertanyaan, tuduhan yang berat, menista dan mengolok kuasa Tuhan. Ini adalah salah satu sikap daripada kuasa si jahat yang terus melingkupi dalam kehidupan kita untuk kita jatuh di dalam dosa. Ya, untuk kita bisa meninggalkan. Mari kita baca di Efesus 4 ayat 17 sampai 20. Efesus 4 ayat 17 sampai 20. Firman Tuhan berkata, Efesus 4 ayat 17 sampai 20. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama. Itulah tanda-tanda sebuah pernyataan yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus waspada. Jangan kita mendukakan Roh Kudus. Kalau kita sudah tahu hari Sabat harus ibadah, ya ibadah, saudara. Walaupun kita saat ini ibadah di rumah, ya harus ibadah. Jangan melepas. Gereja kan masih ada minggu depan. Tapi satu hal yang pasti, hidup kita tidak ada yang tahu minggu depan masih ada apa enggak. Gak ada yang tahu. Maka dari itu pergunakanlah waktu dengan bijak. Lalu kita baca kembali di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Firman Tuhan berkata, 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu, apa saudara? Lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Kita sanggup mengalahkan ya, tipu daya daripada kuasa si jahat. Kita sanggup mematahkan kuasa-kuasa kegelapan. Karena sudah jelas, saudara, kita mengenal Kristus, kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Harus yakin, saudara. Masalah yang terjadi itu adalah proses untuk kita melakukan firman Tuhan.
Lalu kita buka slide berikutnya. Mari kita belajar daripada pribadi Paulus. Kita juga belajar dari pribadi Paulus. Kita buka di Kisah Para Rasul 25 ayat 1 sampai 7. Kisah Para Rasul 25 ayat 1 sampai 7. Mari kita perhatikan bersama-sama. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus tinggal tidak lebih dari pada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Kita bisa melihat, saudara, dikatakan apa di dalam ayat 2? Ada dakwaan. Lalu di ayat 3 ada rencana untuk membunuh. Lalu di ayat 7 mengelilingi dan mengemukakan banyak tuduhan berat. Di sini saya memberikan satu hal, saudara. Kita melihat Paulus latar belakangnya dari apa, saudara? Seorang apa? Seorang yang tidak percaya. Dia menjadi pembunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita bisa melihat, Paulus ini baru saja bertobat. Yang seharusnya kalau orang baru bertobat atau lahir baru bagaimana, saudara? Dibangun, dipupuk. Ya, kalau kita mungkin Tuhan percayakan jiwa-jiwa baru, kita harus membangun komunikasi dengan baik, memberikan perhatian, baik juga dengan sesama yang lain. Jemaat yang harus kasih kita perhatian, peduli kita. Kita saling membangun di dalam iman. Tapi apa yang kita lihat dalam kehidupan Paulus? Orang-orang Yahudi yang memberikan satu bukan tekanan untuk membangun iman lahir baru daripada Paulus untuk menjadi bagus, tetapi sesuatu dakwaan yang mematikan dalam kehidupan. Satu hal, saudara, yang kadang-kadang secara dunia nyata saja. Jadi kenapa firman Tuhan juga berkata dalam kitab Wahyu, Antikristus akan timbul dari dalam sendiri. Artinya, saudara, dari orang-orang yang kurang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Maka dari itu kehidupan kita, kalau kita kecewa dengan orang, harus diselesaikan sebelum matahari terbenam. Ada pendapat di dalam sebuah, ya, saat kita bergereja,
Kalau kita ada masalah, jangan melayani. Itu memang benar, saudara. Tetapi jangan sampai merusak pekerjaan Tuhan. Memang benar prinsipnya. Kalau kita ada masalah, jangan melayani. Memang benar. Secara firman Tuhan itu benar. Tetapi jangan kita merusak pekerjaan Tuhan. Contoh, saudara, mungkin dalam hari Minggu ini, ya, kita bertugas untuk pelayanan. Tiba-tiba sebelum hari Minggu ini terjadi, hari-hari kemarin kita terjadi sebuah masalah. Yang dikatakan kita jangan merusak pekerjaan Tuhan, berarti apa, saudara? Pemberesan harus diselesaikan secepatnya. Jangan tunggu gengsi. Itu namanya kita melakukan firman Tuhan, supaya kita tidak merusak pekerjaan Tuhan. Karena apa? Hari Minggu kita melayani. Namanya kuasa si jahat itu akan memberikan gesekan. Supaya apa? Kita tidak memuliakan nama Tuhan, tidak menjadi contoh yang baik. Hal itu sering terjadi, saudara. Ya, mungkin kita sudah mau merencanakan ibadah Natal, ibadah Paskah, atau mungkin dengan momen-momen yang lain, KKR, tiba-tiba ada masalah. Disitulah kenapa kita dituntut oleh Tuhan menjadi pribadi yang dewasa rohani. Kita harus menjadi jemaat yang dewasa rohani. Jangan karena egonya kita. Mari kita selesaikan dengan baik, supaya apa? Pekerjaan Tuhan tidak rusak. Prinsipnya benar, saudara. Masalah kalau terjadi jangan melayani. Jangan melayani, itu benar. Kalau kita ada masalah jangan melayani, itu benar. Tapi jangan merusak pekerjaan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, sebelum hari Minggu itu kita harus menyelesaikan pemberesan. Firman Tuhan sudah berkata, saudara, kalau kita marah jangan sampai matahari terbenam. Mari kita selesaikan. Ada lagi berpikir, saudara, pikiran kembali lagi. Kamu jangan ke sana. Dia soalnya masih panas. Kamu kan sama dia masih bermasalah, masih panas. Jangan. Kalau kita percaya mau melakukan firman Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Amin. Jangan kita terpengaruh, jangan masih panas. Jangan. Nanti kan tambah marah, tambah runyam. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, maka kuasa Tuhan itu bekerja. Amin. Sehingga pekerjaan Tuhan tidak rusak. Itu contoh, saudara, yang sering terjadi. Maka dari itu kalau ada masalah, selesaikan. Dalam kita dunia pelayanan, kenapa? Banyak orang juga berkata, orang melayani kok hidupnya begitu. Saudara, kita tidak bisa menyempurnakan diri kita sendiri. Amin. Yang bisa menyempurnakan apa? Karena kita berserah kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sudah tahu melayani, jangan kita melakukan hal-hal yang sia-sia. Memang firman Tuhan juga berkata, ya, ada orang bertanya, buktinya di dalam Alkitab tuh ada minum anggur. Lalu ada juga orang berkata, iya nggak apa-apa minum anggur, yang penting jangan mabuk. Tapi kalau itu menjadi hal yang sia-sia, jangan di. Ada lagi, saudara, di dalam firman Tuhan nggak ada kok kita nggak boleh menggambar-gambar, nggak ada firmannya. Tapi di kita bait Allah, saudara. Jangan kita gambar-gambar. Kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, jangan digambar. Tapi kalau kita sebelum kita bertobat, kita sudah menggambari, minta ampun sama Tuhan, itu langkah. Jangan kita mungkin sebelum kita bertobat sudah ada gambarnya di dalam tubuh kita. Lalu sudah bertobat, sudah mengerti firman Tuhan, ditambahin lagi. Itu namanya pilihan yang salah. Itu namanya kebodohan hidup. Kalau kita sudah tahu, jangan kita lakukan. Percayalah,
Tuhan tidak akan membiarkan hidup kita menjadi orang yang penasaran. Tetapi firman Tuhan berkata, janji-janji Tuhan akan tergenapi. Pasti tergenapi. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, pasti tergenapi. Gak mungkin Tuhan menunggu. Dan dalam firman Tuhan ini kita satu hal yang kita dapat belajar. Masalah itu datang pasti membawa teman-temannya. Jadi kita jangan punya pribadi begini, aduh Tuhan, masalah belum satu, selesai, tambah lagi. Itulah ujian iman kita. Seperti Paulus, baru loh masuk lahir baru, saudara. Orang kalau masih lahir baru gimana, saudara? Semangat. Tapi apa yang didapat oleh Paulus? Didakwa. Sehingga apa ayat 7? Dikatakan terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Bayangin saudara, bukan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang memberikan tuduhan berat kepada Paulus, tapi orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, tahu Tuhan. Itu banyak terjadi, saudara. Maka dari itu tadi saya kasih satu contoh. Dia udah pelayanan hidupnya begitu. Kalau kita sudah tahu yang benar, lakukanlah terus, peliharalah yang benar. Tapi kalau kita sudah tahu yang salah, berubahlah untuk menjadi yang terbaik. Mari kita buka slide berikutnya. Kuasa iblis memakai orang yang kurang sungguh-sungguh dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Hati-hati di sekeliling kita. Maka dari Tuhan perintahkan untuk kita terus di dalam hadir, supaya saudara kita dapat menangkis orang-orang yang ingin mempengaruhi untuk kita jauh dari mereka. Yang dikatakan orang-orang yang kurang sungguh-sungguh adalah orang-orang yang sudah tahu dia mengalami kecewa tapi tidak mau membereskan. Sudah tahu nih dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia kecewa nih sama orang, kecewa mungkin sama Tuhan, tapi dia tidak mau membereskannya. Dianggap seperti biasa saja. Justru ini adalah orang yang berbahaya. Yang apa saudara, menularkan rasa kekecewaannya sama orang yang sedang curhat. Itu pasti. Aku loh ada masalah sama orang. Oh iya. Siapa? Yang di sana alamat rumahnya? Iya, aku tahu itu. Aku juga pernah itu. Iya sama. Oh iya, kamu gimana? Aku gini. Oh iya sama, aku juga. Apakah itu tidak akhirnya membuat kita menularkan rasa kekecewaan secara tidak langsung? Tapi kalau kita yang dewasa, iman, kalau ada orang yang curhat tentang kekecewaannya, harus apa saudara? Ya kamu belajar tentang apa sih masalahnya? Ya yuk kita selesaikan. Kita ketemu 4 mata, kita ketemu 6 mata, kita berbicara baik-baik, pasti kok bisa selesai. Itu yang dewasa rohani. Amin. Amin. Bukan kita tambah manas-manasin. Oh iya, harus ditindak itu. Harus tahu dulu gimana caranya. Jangan kita tambah manas. Oh iya memang orang kayak gitu. Katanya orang Kristen, katanya dia pelayanan, kayak gitu sikapnya. Jangan kita menjadi pribadi orang seperti itu. Itu menunjukkan bahwa kita bukan orang yang sungguh-sungguh. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita membawa untuk kita bisa membangun. Maka itu firman mengatakan kesaksian. Hidup kita harus menjadi saksi. Yang pertama yaitu karakter duniawi. Namanya kepribadian, temperamen, itu pasti ada dalam kehidupan kita. Tabiat hidup itu ada. Bawaan, yang dikatakan bawaan itu karakter duniawi adalah bawaan itu latar belakang dari keluarga. Mohon maaf ya saudara, kalau misalnya latar belakang keluarganya ya sudah broken home, ya pasti itu akan terbawa dalam keluarga yang akan dialami. Maka dari itu sebelum penting
namanya pranikah, itu penting loh saudara. Supaya apa? Kita kuat sebelum kita masuk di dalam rumah tangga. Problem-problem yang sebelumnya pribadi sama pribadi pasangan kita tuh terbuka, diselesaikan, diberi pengetahuan, sehingga saat kita membina hubungan rumah tangga baru, bawaan latar belakang keluarga itu tidak dibawa di dalam rumah tangga. Karakter duniawi itu sangat penting. Harus kita perhatikan karakter duniawi kita supaya kita diubahkan menjadi karakter surgawi. Karakter itu ada loh saudara. Karakter itu terbentuk dari didikan orang tua, latar belakang. Itu nggak bisa dipungkiri, kita nggak bisa menolak, nggak bisa loh saudara. Bawaan, etika, ada loh saudara. Etika dalam rumah tangga, makan sambil gini naik, itu biasa. Lo ada, oh nggak apa-apa. Tapi ada beberapa orang juga nggak suka. Ada juga etika, bawaan dari latar belakang keluarga. Kalau makan, nggak bisa dipungkiri, saudara. Tapi itu adalah hal yang harus dipulihkan. Mau dibentuk, yang sopan pasti kita. Kalau bahasa Madura bilang cap kecap kan, ya. Bagi beberapa orang mengatakan itu nggak sopan. Kalau makan jangan bunyi, atau kita makan sendok. Tapi itu adalah karakter duniawi yang kita bawa saat kita bentuk di dalam keluarga kita masing-masing. Tetapi saat kita mengarungi rumah tangga itu harus. Sama halnya juga kehidupan kita sendiri, saudara. Sebagai anak muda mudi, kita harus perhatikan. Kita nggak mengerti anak kita dapat terpengaruh dengan karakter yang di luar rumah kita, dapat terpengaruh dari karakter yang di luar Kristus. Itu bisa karena mata kita terbatas. Maka dari itu kita harus bawa dalam doa anak-anak kita supaya berteman di dalam lingkup yang baik, supaya Tuhan memberikan satu perasaan dalam kehidupan kita. Hati ibu pasti bisa merasakan suatu perubahan dari anak-anaknya. Itu saya merasakan. Hati bapak lebih merasakan bagaimana perubahan dari anaknya itu terjadi. Maka dari itu penting dalam rumah tangga harus saling kuat-kuat di dalam Tuhan, supaya generasi keturunan kita tetap di dalam jalan. Amin, saudara. Itu karakter dunia. Lalu yang kedua, cara bicara atau ungkapan yang mematikan dan yang tidak mau ikut membangun, melainkan hanya mengkoreksi saja. Itu sering kita juga lihat dalam rumah tangga kita sendiri. Gak mau bersihin, tapi mah kotor ini mah, bersihin ini. Oh, ya. Gak enak aku hidup kayak gini nih. Tapi dia sendiri tidak mau bersih-bersih. Padahal satu ungkapan yang mematikan atau cara bicara kita yang mematikan adalah, saudara, kita suka menghakimi. Iya, dasar kamu memang kurang anu. Kita nggak bantu, tapi hanya ngomong. Ya itu memang salah kamu, ya memang kamu. Mohon maaf, saudara, sampai keluar ya kamu yang Tapi kita nggak mau membantu solusinya apa. Ini masih salah satu contoh, ya saudara. Kadang-kadang orang hanya lebih mudah berbicara, tapi tidak mau memberikan solusi. Lebih mudah berbicara, tapi tidak mau bekerja sama. Apalagi yang paling bahaya, memakai firman Tuhan, tapi tidak mau membangun bersama-sama, tidak mau bekerja sama. Sudah tahu melayani, tapi dia tidak mau. Jadi bagaimana kehidupan kita? Ini adalah sebuah pembelajaran dalam kehidupan kita, baik buat saya dan buat kita semua. Ya. Lalu yang ketiga, pribadi yang suka merekayasa sebuah keadaan untuk kepentingan diri sendiri. Mungkin kita sering menemukan orang yang sering membuat cerita sendiri.
Untuk apa? Membenarkan diri sendiri. Mungkin saudara pengalaman lebih banyak, tapi kita akan pasti sering melihat itu dah orang-orang yang dapat melemahkan iman secara tidak langsung. Lebih manjur ini saudara kalau pelan-pelan orang itu mempengaruhi orang, pelan, dielus, lama-lama orang itu. Tapi kalau kita langsung jangan boleh, itu semakin orang tidak berubah. Tapi kalau pelan, tarik ulur, ya orang bisa berubah karakternya. Tapi kalau langsung itu biasanya tidak berubah. Maka dari itu pribadi dalam kita juga dalam lingkup firman Tuhan sudah mengingatkan kehidupan kita. Kebiasaan yang buruk, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau hidup kita di dalam lingkup yang buruk, maka secara otomatis kalau kita tidak kuat dalam iman kita akan kena arusnya. Ya. Lalu berikutnya, dan semua yang ada dalam keinginan daging, kita jangan lakukan. Karena jelas kalau orang yang kurang sungguh-sungguh sama Tuhan, gampang marah, dendaman. Ya, kita baca di Galatia 5 ayat 19-21. Itu akan terbuka kalau orang yang kurang sungguh-sungguh. Dianggap ibadah mah gampang, aku kerja kok, lebih penting aku karena aku kerja. Ini adalah saudara contoh. Loh, ibadah tuh nanti. Loh gimana? Oh nggak tanggung jawabku sama orang kok. Lebih penting tanggung jawabku sama orang. Gimana orang dapat melihat karakter Kristus? Wah, mulai lagi saudara. Kadang-kadang kita mengandalkan, gimana orang dapat melihat karakter Kristus kalau kita tidak bekerja dengan padahal sudah waktu itu sudah harinya hari Sabat. Ada nggak saudara orang yang punya alasan seperti itu? Nanti ayo ibadahnya. Aku bilang karakter Kristus. Rohani saudara. Bagaimana kita bertanggung jawab di hadapan dunia? Bagaimana orang dunia dapat melihat Kristus dalam kehidupan kita? Kadang-kadang orang yang kurang sungguh-sungguh lebih pintar untuk ngomong, apalagi sudah sampai bawa karakter Kristus. Kita pribadi Kristus tanggung jawab, kehidupan kita harus tanggung jawab. Lalu apakah kita mengabaikan ibadah kita? Percayalah saudara, saat kita mau melakukan firman Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja. Amin. Tuhan akan mengatur semua dengan baik. Slide berikutnya. Yang perlu kita tahu, setan ahli dalam memberikan tuduhan atau dakwah. Tetapi yang luar biasa, Tuhan Yesus yang kita puji dan sembah, ahli dalam membuka jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Jangan kita masuk dalam tipu daya daripada si iblis. Perkuatlah iman kita. Ya, jangan hanya sebatas percaya Tuhan Yesus, datang ke gereja sudah cukup. Tidak saudara. Kita harus melakukan firman Tuhan terus melakukan, supaya itu yang menangkal kehidupan kita. Ya. Slide berikut. Ini adalah mungkin kecil saudara, tapi kita bisa lihat di dalam Galatia 5 tadi, ya, tentang buah roh dan tentang keinginan daging. Ya, bagaimana tuduhan iblis telah terdiri dari percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Sedangkan buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kekuasaan diri. Jadi bagaimana sikap hidup kita? Mari kita memilih yang benar. Mari kita memilih kasih Kristus. Nah, fungsi daripada Roh Kudus, yaitu poin yang pertama, adalah supaya iman yang mengerjakan tuntutan firman. Ya. Fungsi daripada Roh Kudus adalah supaya iman kita dapat mengerjakan tuntutan daripada firman. Kenapa kita harus dituntut? Supaya kita dapat tahu prioritas dalam hidup kita. Amin saudara. Kalau kita dituntut, pasti kita tahu prioritasnya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita baca
Di dalam Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Kenapa kita harus dituntut? Firman Tuhan berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi kenapa firman Tuhan tegas memberikan tuntutan dalam kehidupan kita? Kalau kita masih mengingat poin khotbah hari Kamis kemarin, ada tuntutan dan ada keuntungan tersendiri. Mari selanjutnya kita baca di Amsal 21. Amsal 21 ayat 30. Amsal 21 ayat 30. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi. Jadi kenapa iman kita harus mengerjakan tuntutan firman Tuhan? Supaya hikmat Tuhan ada dalam kehidupan kita, supaya pertimbangan yang daripada Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, supaya pengertian yang daripada firman-Nya itu ada dalam kehidupan kita. Ya, jadi Amsal 21 ayat 30. Jadi fungsi daripada Roh Kudus jelas. Kalau dari sekeliling kita orang-orang yang kurang sungguh-sungguh sama Tuhan, kita dapat menangkalnya. Karena apa? Kita sudah berharap penuh, kita melakukan firman Tuhan. Bukan orang yang mempengaruhi kita, tapi kita yang mempengaruhi dengan kasih karunia daripada Tuhan. Lalu yang kedua, fungsi daripada Roh Kudus adalah mengerti rencana Tuhan, mengerti daripada rancangan Tuhan. Jadi fungsi Roh Kudus adalah yang pertama, supaya iman kita mengerjakan tuntutan firman Tuhan. Yang kedua, supaya kita mengerti rencana Tuhan, mengerti rancangan Tuhan. Yang ketiga, supaya iman kita menerima janji-janji yang daripada Tuhan. Ya, mari kita baca di dalam Mazmur 12 ayat 7. Mazmur 12 ayat 7. Firman Tuhan berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi kenapa janji Tuhan? Iman kita akan menerima janji-janji Tuhan kalau kita mau menerima proses daripada Tuhan. Sudah jelas, seperti perak yang teruji. Janji Tuhan adalah janji yang murni, adalah janji yang pasti terjadi. Maka dari itu saudara, kita akan menerima kepercayaan yang lebih daripada Tuhan kalau iman kita bertumbuh. Lalu selanjutnya kita baca di Mazmur 18 ayat 31. Mazmur 18 ayat 31. Firman Tuhan berkata, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Maka dari itu jangan kita menganggap dia melayani Tuhan tapi gak sempurna. Bukan seperti itu, saudara. Tapi mari kita membangun hubungan kita dengan baik, memperbaiki hubungan kita untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan, sehingga jalannya yang sempurna itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kalau kita harus ada pemberesan, ada masalah, bereskan, bertemu tatap muka. Jangan diam-diam aja dianggap gak ada masalah. Dengan cara saudara biasanya tidak menyapa. Kalau ada masalah sudah terjadi, ketemu, ada orang itu, ya harusnya 1 kilo sudah dapat, sudah nyampe ke tempat A, kita 10 kilo dulu. Karena apa? Supaya nggak ketemu orang yang bermasalah dengan kita. Itulah salahnya. Ya. Jadi supaya apa? Kalau kita ada pemberesan, kalau kita juga pemberesan di hadapan Tuhan, supaya jalannya yang sempurna itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya.
Lalu yang berikutnya, yang keempat, supaya kehidupan kita, jadi kenapa fungsi daripada Roh Kudus? Supaya kehidupan kita tidak fokus pada serangan iblis, ya, tetapi kita fokus pada pertolongan Tuhan yang selalu akan terjadi. Jadi fungsi daripada Roh Kudus yang pertama adalah supaya iman kita mengerjakan tuntutan firman Tuhan. Yang kedua, supaya kita mengerti rencana Tuhan atau mengerti rancangan Tuhan. Yang ketiga, supaya iman kita menerima janji-janjian daripada Tuhan. Yang keempat, supaya kita tidak fokus pada serangan si iblis, tapi kita fokus pada pertolongan Tuhan yang akan terjadi. Mari yang terakhir kita baca di dalam Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari saudara, kita bangun dan hasilkan buah roh, supaya kehidupan kita dapat menangkal tuduhan dan dakwah dari kuasa si iblis. Ya, mari saudara, masa lalu kita itu akan menjadi dakwah. Ya, kadang-kadang kita namanya masa lalu kita itu pasti ada. Tetapi Tuhan berkata jangan kita melihat masa lalu, tapi kita harus melihat masa depan yang penuh harapan. Masa lalu itu akan menjadi dakwah. Iblis akan berkata, nah ingat masa lalumu, kamu orangnya begini. Makanya Tuhan tidak baik dalam hidupmu. Makanya Tuhan tidak mendengar doa. Itu akan menjadi dakwah dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman, fungsi daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kami menerima Tuhan bahwa Roh Kudus yang Kau berikan dalam kehidupan kami adalah sebagai penghibur yang mempunyai arti. Engkau yang dapat mengingatkan melalui Roh Kudus yang mengajarkan kehidupan kami untuk kami taat dan setia. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami percaya, saat kami taat dan setia, Engkau tidak akan mempermalukan anak-anak Tuhan. Sebab kami adalah anak-anak Raja. Sidang jemaatmu yang ada dalam gereja ini, kami adalah anak-anak Raja. Sidang jemaatmu yang sedang ada dalam rumah demi rumah yang sedang beribadah saat ini, mereka adalah anak-anak Raja. Kami tahu Tuhan Engkau memberikan Roh Kudus, ada tujuan, ada visi, ada misi. Apa yang kami dengar pada malam hari ini adalah kekuatan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu memberkati pada malam hari ini. Dan kita akan memberikan persembahan. Kantung persembahan berwarna hitam adalah persembahan yang pertama, sedangkan kantung persembahan berwarna merah adalah persembahan yang kedua, dan persembahan akan dijalankan secara bersamaan. Dan kita akan menyanyi bersama-sama lagu Glory Glory Haleluya saat persembahan dijalankan nanti. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Persembahan seperti yang kita tahu bersama, persembahan bukanlah apa yang kita taruhkan, bukan bagaimana kita menaruhkan atau memberikan, bukan berapa banyak jumlah dari yang kita berikan dalam persembahan, tetapi persembahan adalah bagaimana sikap hati kita saat kita memberikan persembahan tersebut. Apakah kita memberikan dengan bersungut-sungut? Apakah kita memberikan dengan terpaksa?
Apakah kita memberikan karena merasa itu suatu kewajiban atau tuntutan? Apakah kita memberikan dengan penuh perhitungan, ataukah kita memberikan dengan tulus hati karena kita tahu bahwa persembahan itu adalah perintah dari Tuhan, tertulis di Alkitab. Berikan apa yang pemerintah punya, yaitu pajak, dan berikan apa yang Tuhan punya, yaitu melalui persembahan. Karena itu mari kita memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan ikhlas, jangan dengan bersungut-sungut. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan korban persembahan kami masing-masing kepadamu Bapa. Biarlah persembahan yang kami berikan ini besar kecilnya Tuhan sendiri yang melihat, dan Tuhan yang memberkati, sehingga persembahan kami ini jadi sesuatu yang kudus, yang membantu memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi hati pikiran kami, sehingga kami belajar memberikan persembahan dengan tulus, dengan tidak bersungut-sungut Tuhan. Kami belajar untuk menyisihkan dari penghasilan kami Tuhan, untuk bisa kami berikan terhadap pelayanan Tuhan. Baik kami yang ada di gedung gereja ini Tuhan, maupun kami yang ada di rumah masing-masing. Biarlah kami dapat memberikan apa yang kami punya Tuhan, seluruh kehidupan kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan kami sudah siap Tuhan untuk memberikan persembahan. Kami berdoa hanya kepada-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi bersama-sama glory glory haleluya. Glory glory haleluya, glory glory haleluya, glory glory haleluya, haleluya puji-Mu. Glory glory haleluya, glory glory haleluya, glory glory haleluya, haleluya puji-Mu. Dipersilakan berdiri dan sekali lagi kita katakan glory glory haleluya, glory glory haleluya, glory glory haleluya, haleluya puji-Mu. Glory glory haleluya, glory haleluya, glory glory haleluya, glory glory haleluya, haleluya puji-Mu, haleluya puji-Mu, ya puji-Mu, haleluya, haleluya puji-Mu. Terima kasih untuk saudara-saudari jemaat sekalian, dipersilakan untuk duduk kembali, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dan untuk doa penutup sekaligus doa berkat akan dibawakan oleh yang terkasih Ibu Gembala kita, Ibu Naomi Siahaan. Dipersilakan. Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, hari Senin ya, hari Senin besok tetap ada doa untuk kepenuhan Roh Kudus. Hari ini juga kita sebentar berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu penting dalam kehidupan kita. Mari saudara, di situ akan diterangkan orang, tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan berbahasa asing saja. Di situ akan diterangkan tentang firman Tuhan. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah kita semua. Kalau bukan karena Roh Kudus, kita tidak dipanggil. Amin, saudara-saudara. Tetapi dengan karakter Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Saya undang saudara kita bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Begitupun yang mengikuti ibadah pada hari ini di rumah, saya undang saudara mengangkat tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita memohon doa berkat, terlebih kesehatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Sebab akhir-akhir ini
kita bukan berperang dengan segala roh yang kita lihat, tetapi kita berperang dengan segala roh yang kita tidak ketahui. Virus contohnya. Untuk itu kita mohon kepada Tuhan dengan penuh percaya, dengan penuh kerendahan hati, agar semua jemaat Tuhan baik di Duken maupun di kota, maupun yang ada di Batuan, maupun yang ada di Legung, maupun yang ada di Ganding, oh semua biar Tuhan selalu menolong dan memimpin dan melindungi. Biar kita angkat tangan kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami sembah, pada hari ini kami bersatu hati memohon belas kasihan-Mu turun atas kami. Katakan amin. Diberkati engkau di kota, amin. Diberkati kesehatan-Mu, amin. Diberkati buah kandung, amin. Diberkati usaha pekerjaan-Mu, apapun yang dikatakan diberkati, diberkati studimu, diberkati suami dan istrimu, diberkati anak cucu mantumu dimanapun mereka berada. Lindungi mereka Tuhan, jauhi dari segala penyakit yang melanda pada hari zaman ini ya Bapa. Untuk itu kami mohon Tuhan dengan penuh belas kasihan-Mu, dengan penuh harapan hanya Engkau Tuhan yang dapat memberhentikan, oh Tuhan, segala penyakit ini ya Bapa. Di negeri kami Tuhan Yesus, terlebih Tuhan di kota kami ya Bapa, terlebih Tuhan di tempat seluruh Indonesia ini, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan melimpahkan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan mereka sekalian, orang yang percaya kepada-Mu. Hamba-Mu juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Tuhan. Mari Engkau memberikan kekuatan dari presiden, wakil, sampai seluruh Tuhan jajarannya Engkau, sampai ke Sumeneb. Tuhan Yesus, kepala desa maupun RT, Engkau senantiasa memberikan kekuatan Tuhan. Mereka adalah pemerintah, wakil daripada Engkau Tuhan. Untuk itu berikan mereka Tuhan hikmat dan akan beri roh takut akan Tuhan turun dalam kehidupan mereka, untuk membawa negara ini menjadi Indonesia yang baru, Indonesia yang jauh dari segala penyakit dan mara bahaya. Itulah kerinduan kami. Kami berdoa ini agar Tuhan kehendak-Mu dikenal di seluruh kami. Kami berdoa ini agar keselamatan-Mu dinyatakan lewat kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, biar kami mohon Tuhan, biar kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Juga hamba-Mu berdoa Tuhan, di mana Engkau sudah membuka rahim daripada Sarah, Tuhan juga sudah membuka rahim daripada Elizabeth, yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Engkau. Untuk itu berikan kepada mereka yang meminta momongan Tuhan. Mari Bapa penerus untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini ya Bapa. Dan akhirnya kami kita terima kasih karya Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Pada waktu sangkakala berbunyi, kami mendengar sangkakala-Mu memanggil namaku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama katakan setuju, amin. Kita akan satu pujian, yaitu pujian doa Yabes. Itu pun doa kita sekali. Kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami Bapa. Kami ada sebagaimana ada, ini semua karena kasih-Mu. Kiranya Engkau Bapa Tuhan, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas semua pekerjaan sidang jemaat-Mu Tuhan. daerah-Mu
Selamat malam, Tuhan memberkati.